Pernah nggak sih kalian lihat kucing kesayangan tiba-tiba jadi sering garuk-garuk, bulunya rontok, terus kulitnya merah dan berkerak? Apalagi kalau kucingnya bulu panjang, biasanya kondisi kayak gini bikin kita makin sedih lihatnya. Nah, bisa jadi itu skabies atau gudik pada kucing. Tapi tenang, skabies bukan akhir dari segalanya kok. Kalau dirawat dengan sabar dan benar, kucing bisa sehat lagi, bulunya bisa tumbuh lagi, dan kembali aktif seperti biasa. Di video ini aku mau sharing cara merawat kucing bulu panjang yang terkena skabies, mulai dari cara membersihkan, pengobatan, sampai tips supaya cepat sembuh. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Kenali gejala skabies. Skabies itu penyakit kulit yang disebabkan oleh tungau kecil yang hidup di kulit kucing. Biasanya kucing jadi sering menggaruk, gelisah, kulitnya merah, muncul kerak, dan bulunya mulai rontok sedikit demi sedikit. Kalau pada kucing bulu panjang, kadang gejalanya telah disadari karena tertutup bulu yang tebal. Makanya penting banget buat rutin cek kondisi kulit kucing, terutama di bagian telinga, leher, wajah, dan pangkal ekor. Kalau sudah parah, kadang kucing sampai kurus karena stres dan gak nyaman. Kasihan banget sebenarnya, karena rasa gatalnya itu bisa terus-terusan. Pisahkan dulu dari kucing lain. Kalau di rumah kalian ada banyak kucing, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah memisahkan kucing yang terkena skabies. Karena penyakit ini gampang banget menular. Bisa lewat kontak badan, tempat tidur, sisir, bahkan kandang. Gak perlu dikurung kecil-kecil ya. Yang penting dipisahkan sementara supaya kucing lain tetap aman. Dan jangan lupa cuci tangan setelah pegang kucing yang sakit, supaya kebersihan tetap terjaga. Rapikan atau cukur bulunya. Untuk kucing bulu panjang, bulu yang terlalu tebal kadang bikin pengobatan jadi susah. Obat susah kena kulit, area luka lembab, dan tungau jadi lebih gampang berkembang. Makanya biasanya bulu perlu dirapikan atau dicukur. Gak harus botak total kok. Yang penting area kulit yang sakit lebih mudah dibersihkan dan diobati. Kalau kalian belum pernah cukur kucing sendiri, lebih aman dibawa ke grooming atau dokter hewan. Cara memandikan kucing skabies. Ini bagian yang penting banget. Kucing skabies perlu dimandikan secara rutin memakai shampoo khusus yang memang aman untuk masalah kulit. Gunakan air hangat supaya kucing lebih nyaman. Mandinya pelan-pelan aja, jangan buru-buru. Karena biasanya kucing yang sakit kulit jadi lebih sensitif. Setelah shampoo dioleskan, diamkan beberapa menit supaya kandungannya bekerja maksimal. Mengeringkan bulu. Dan setelah mandi, pastikan bulunya benar-benar kering. Karena kalau masih lembab, jamur dan bakteri bisa makin berkembang. Pengobatan yang tepat. Selain mandi, pengobatan rutin juga penting banget. Biasanya dokter hewan akan memberikan obat tetes anti tungau, salep, atau suntikan khusus. Dan yang paling penting, jangan asal pakai obat manusia ya. Karena ada beberapa obat yang justru berbahaya buat kucing. Kalau sedang mengoles obat, lakukan dengan lembut. Jangan paksa kalau kucing stres. Dan usahakan tetap tenang supaya kucing gak makin takut. Skabies memang gak bisa sembuh dalam 1 atau 2 hari. Butuh proses dan konsistensi. Perhatikan makanannya. Supaya cepat pulih, kucing juga butuh makanan yang bagus. Karena saat tubuhnya kuat, proses penyembuhan kulit juga jadi lebih cepat. Kasih makanan tinggi protein, air bersih, dan kalau perlu tambahan vitamin sesuai anjuran dokter. Kalau kucing susah makan, biasanya makanan basah lebih menggugah nafsu makan. Bersihkan lingkungannya. Berol, membersihkan kandang dan alas tidur. Selain merawat kucingnya, lingkungan juga harus dibersihkan. Karena tungau bisa menempel di kain, kandang, selimut, atau tempat tidur kucing. Rajin cuci alas tidurnya, bersihkan kandangnya, dan jemur barang-barang yang sering dipakai kucing. Kalau lingkungannya bersih, risiko skabies datang lagi juga lebih kecil. Merawat kucing yang terkena skabies memang butuh kesabaran. Kadang prosesnya lama, kadang juga capek karena harus rutin dibersihkan dan diobati. Tapi percayalah, kucing yang dirawat dengan penuh kasih sayang biasanya punya semangat untuk sembuh lebih besar.
Dan rasanya senang banget saat lihat mereka mulai sehat lagi, bulunya tumbuh lagi, dan kembali aktif seperti biasa. Semoga video ini bisa membantu kalian yang sedang merawat anabul di rumah ya. Kalau kalian punya pengalaman atau tips lain, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya makin banyak kucing yang bisa tertolong. Sampai jumpa di video berikutnya.